Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan mengelola data atribut menggunakan software ArcMap. Data atribut ini adalah data yang mendeskripsikan karakteristik atau fenomena yang dikandung pada suatu objek data dalam peta. Data atribut dapat berupa informasi numerik, foto, narasi, dan lain sebagainya yang diperoleh dari data statistik, pengukuran lapangan, sensus, dan lain-lain. Nah, atribut ini dapat disajikan secara kualitatif dan kuantitatif. Kalau secara kualitatif, data atribut menyajikan tipe, klasifikasi, label suatu objek agar dapat dikenal dan dibedakan dengan objek lain. Contohnya di sini label nama kecamatan di Kota Bandung gitu ya. Kemudian contoh lainnya misalkan jalan gitu ya, ada sekolah, nama rumah sakit, hotel dan sebagainya. Bila dilakukan secara kuantitatif, data objek dapat diukur atau dinilai berdasarkan skala ordinal atau tingkatan, interval atau salang, dan rasio atau perbandingan dari suatu titik tertentu. Contohnya misalkan populasi atau jumlah penduduk di suatu wilayah. Misalkan di sini ada eh, jumlah pria dan wanita di setiap kecamatan yang ada di Kota Bandung gitu ya. Ini nama kecamatannya, kemudian ini jumlah pria dan ini jumlah wanita. Kemudian juga bisa menunjukkan daerah rawan longsor, kemudian tingkat pendapatan per wilayah dan masih banyak lagi yang lainnya untuk penyajian secara kuantitatif. Nah, bagaimana tahapan kegiatan sehingga menghasilkan data atribut seperti ini? Mari kita mulai langkah-langkahnya. Kita ini nonaktifkan dulu gitu ya. Kita butuh data antara lain seperti ini ya. Saya coba share. Nah, kita harus mempersiapkan dulu data eh, kecamatannya ya. Data kecamatan yang akan kita rubah menjadi data sosial kecamatan. Di sini, ini contohnya. Ini batas admin kecamatan awalnya, kemudian kita rename menjadi data sosial kecamatan yang penamaannya ini harus sama antara file shapefile atau SHP dengan file-file penyertanya. Jadi data sosial kecamatan karena ini case sensitif ya. Kita masukkan data sosial kecamatan ini dalam table of contents. Setelah masuk, sebelumnya kita harus menyesuaikan dulu sistem koordinatnya. Nah, di sini WGS 1984 sudah sesuai ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa pengolahan data atribut ini ada pada menu ini ya, klik kanan, kemudian open attribute table. Ini datanya baru data spasial ya, karena data spasial ini juga butuh akan data atribut untuk menerangkan data spasial tersebut itu apa. Kita masukkan caranya di bagian table option, pilih add file. Nah, kemudian yang akan kita tambahkan adalah nama kecamatan. Sini kecamatan pilih, kemudian ketikkan kecamatan, kemudian type-nya ini milih apa. Kalau short integer ini berupa angka, tapi tidak bisa desimal. Kemudian long integer ini berupa angka yang tidak bisa desimal, tapi lebih panjang dari short integer. Kalau float ini angkanya bisa desimal, cuman hanya tunggal gitu ya. Kalau double ini bisa sama seperti float, tapi prinsipnya dia mencantumkan presisi dan juga scale. Jadi bisa desimal juga gitu ya. Kemudian ini teks, kemudian date atau tanggal gitu ya. Maka kalau kecamatan cukup dengan teks saja. Ini lengthnya panjangnya itu cukup 30 dan kita klik OK. Nah, ini sudah masuk. Kemudian kita tambahkan jumlah pria ya dalam satu kecamatan yang kita isikan. Misalkan di sini ya kita tambahkan pria dulu gitu ya. Pria ini akan mencantumkan jumlah, berarti kita pilih aja double. Jumlah pria itu berapa, file propertiesnya kita biarkan default. Oke, kemudian satu lagi jumlah penduduk wanita ya. Di sini kita pilih ketikan wanita, name-nya, type-nya juga sama kita pilih double, field propertiesnya biarkan default. Oke, nah kalau sudah seperti ini, kita tinggal input nama kecamatannya apa nih, wilayah poligon ini. Kemudian juga yang ini apa,
kecamatannya berikut juga dengan jumlah penduduk pria dan wanitanya. Nah, datanya sudah terlampir di modul gitu ya. Mari kita coba mulai untuk memasukkan data-data tersebut. Ini modulnya ya. Kita akan coba tampilkan. Nah, ini. Ini ya. Oke. Kita akan mulai dengan start editing ya. Pada editor ini, kemudian pilih start editing. Kita pilih yang ini ya, layarnya. Nah, yang ini. Kita pilih di sini, kemudian oke. Kita mulai memasukkan wilayah yang 0 ini ya. Poligon 0 ini wilayahnya di mana sih? Oh, di sini ternyata. Di sini tuh apa sih wilayahnya? Ya kita bisa melihatnya dengan mengoverlapkannya dengan data ini. Salah satunya RT RW Bandung ya. Berarti kita harus inputkan dulu RT RW Bandungnya, kita aktifkan. Nah, untuk melihatnya kita buat hollow ininya, klik kemudian hollow. Oke, nah di sini baru kita kelihatan. Oh, di sini itu kecamatan mana? Kecamatan Rancasari ya. Kecamatan Rancasari. Kita masukkan di sini Rancasari. Rancasari itu berapa jumlah penduduknya yang pria dan wanita? Kita lihat di data modul. Rancasari prianya berjumlah mana ya Rancasari ya? Nah, ini nomor 10 Rancasari jumlah prianya 37.711. 37.711. Sedangkan yang wanitanya kita lihat lagi 37.758. 37.758. Itu sudah kita masukkan. Nah, adapun yang jumlah ini ya kita biarkan saja, kita hanya menginputkan jenis jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, pria dan wanita. Nah, kalau sudah seperti ini ya kita bisa lanjutkan ke lokasi yang kedua, misalkan di sini. Nah, ini tuh di mana lokasinya? Poligonnya ini wilayah kecamatan mana? Kita tinggal double klik di sini. Oh, ternyata menunjukkan lokasi yang di bawah nih. Lokasi yang di bawah kita geserkan dulu. Nah, yang di bawah ini, nah ternyata di atas ini ya, paling utara. Ini Kecamatan Sukasari. Nah, Kecamatan Sukasari ya kita masukkan lagi ke sini. Sukasari. Kemudian berapa jumlahnya kita lihat pada modul Sukasari. Sukasari laki-lakinya atau prianya 40.801. 40.801. Sedangkan wanitanya 41.211. 41.211. 211. Seperti ini. Nah, kalau sudah, misalkan nanti sudah diisi semua ya sama langkah-langkah seperti itu, ya tinggal di klik editor, kemudian stop editing. Kemudian pilih yes untuk menyimpan hasil input data atributnya. Yes, maka nanti hasilnya akan seperti ini ya. Ini yang sudah jadi yang ini. Nah, ini kita lihat open atribut tabelnya seperti ini. Ini sudah lengkap diisi, maka nanti bisa dilanjutkan ke tahap layout. Nah, sekian pada video kali ini penjelasannya. Sebelumnya ya saya akan coba perlihatkan hasil secara visualnya. Kita lihat di sini, kita zoom to layer. Visualisasinya kita bisa kelola menjadi seperti ini. Nah, di sini ada nama kecamatan, di setiap wilayahnya dengan pewarnaan yang berbeda, simbol warna yang berbeda, kemudian juga ada jumlah laki-laki atau pria dan jumlah penduduk wanita. Nah, untuk layoutnya lebih jelas nanti pada video berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.